Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan selalu berlimpah dengan berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang baik yang selalu ada bersama-sama dengan kami, terima kasih untuk penyertaan-Mu di hari ini yang memampukan kami untuk melewati semuanya. Kembali saat ini kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Urapilah kami supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam 1 Korintus 5 ayat yang ke-6. Tertulis demikian. Kemegahanmu tidak baik. Tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi mengkhamiri seluruh adonan? Saudara yang dikasihi Tuhan, baru-baru ini Mahkamah Agung Amerika Serikat memberikan sebuah keputusan yang berpihak kepada orang tua yang merasa keberatan kalau anaknya diajarkan nilai-nilai LGBTQ di sekolah dasar. Berdasarkan keputusan ini, orang tua yang keberatan bisa meminta agar anaknya tidak diikutkan dalam pelajaran yang materinya adalah tentang penanaman nilai-nilai LGBT. Kita melihat di berbagai negara saat ini, bukan hanya Amerika Serikat saja, tapi juga di Eropa, nilai-nilai LGBTQ ditanamkan sejak dini kepada anak-anak yang masih duduk di sekolah dasar, bahkan di taman kanak-kanak. Nevada menjadi salah satu contoh di mana pembelajaran tentang LGBTQ diberikan bahkan sejak taman kanak-kanak. Anak-anak yang seharusnya belajar nilai-nilai yang benar malah diajarkan nilai-nilai yang menyimpang. Sangat aneh sebenarnya karena di sekolah-sekolah dasar di Amerika Serikat dan di Eropa, nilai-nilai kekristenan dilarang untuk diajarkan, tapi nilai-nilai yang salah justru diajarkan. Tanpa LGBTQ saja, Eropa sudah menyusut populasinya. Apalagi dengan adanya LGBTQ, bangsa Eropa akan punah dan digantikan dengan bangsa yang lain. Terhadap segala penyimpangan dan kesesatan, kita harus bersikap tegas dan tidak kompromi. Kita perhatikan 1 Korintus 5 ayat 6 ini. Kemegahanmu tidak baik. Tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi mengkhamiri seluruh adonan? Dalam ayat ini terdapat teguran terhadap jemaat yang melakukan pembiaran terhadap orang-orang yang mengaku sebagai saudara. Maksudnya adalah orang-orang yang mengaku sebagai orang beriman dan menggabungkan diri mereka dalam jemaat, tapi hidupnya masih bergelimang dosa, masih tetap tinggal dalam berbagai kejahatan, percabulan, perzinahan, dan berbagai sikap hidup yang berlawanan dengan firman Tuhan. Membiarkan mereka tetap ada dalam jemaat, ibarat seperti ragi yang akan mengkhamiri seluruh adonan. Artinya adalah pembiaran itu akan membawa pengaruh negatif kepada seluruh jemaat. Tentu memang gereja bukanlah hanya untuk orang yang sudah benar hidupnya. Gereja itu terbuka untuk semua orang. Tapi bukan berarti gereja mengkompromikan dosa. Gereja, jemaat Tuhan, kita semua harus selalu menyuarakan kebenaran. Harus berdiri di atas kebenaran dan tetap ada dalam kebenaran firman Tuhan. Kita tidak boleh ikut arus dunia. Gereja harus tetap teguh mengajarkan apa yang benar, yang kudus, nilai-nilai yang sesuai dengan firman Tuhan. Kalau gereja sama dengan dunia, untuk apa keberadaannya? Tidak lagi akan berguna. Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaan buat kita, apakah kita membiarkan ragi yang negatif
ragi yang jelek, ragi dosa ada dalam kehidupan kita pribadi, ada dalam komunitas kita, atau mungkin kitalah yang jadi ragi yang jelek itu dalam komunitas. Mari bertobat dan hidup benar di hadapan Tuhan. Bersihkan diri kita dari ragi dosa dan jauhkan diri kita dari ragi yang berpengaruh buruk dalam hidup kita. Tentu bukan berarti kita hidup tanpa melayani orang-orang berdosa. Kita tetap harus menjangkau mereka. Tapi sekali lagi, jangan sampai ragi dosa mempengaruhi dan mencemari kehidupan kita, komunitas kita, dan gereja di mana kita berada. Roh Kudus akan menolong kita untuk lebih mengerti dan berjalan di dalam kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini. Kami diingatkan untuk tetap menjaga hidup kami, komunitas kami, keluarga kami, pelayanan kami dari ragi dosa, dari orang-orang yang keberadaannya justru mencemari dan membawa pengaruh negatif, pengaruh buruk bagi keseluruhan jemaat. Tolong kami untuk mengerti lebih lagi secara pribadi akan firman-Mu dan mampukan kami untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Kami sadari Tuhan mau kami hidup dalam kebenaran, bukan dalam dosa-dosa. Pimpin kami Roh Kudus, supaya kami tetap kuat teguh, tidak menyimpang dari iman, tapi selalu setia dan hidup dalam kebenaran. Berkatilah kami di sepanjang malam hari ini, dalam istirahat kami. Lindungi kami Tuhan dengan kuasa-Mu. Berikan tidur nyenyak dan bangunkan besok pagi dengan kekuatan yang baru. Kami berdoa bagi yang sakit dan yang sedang dalam pergumulan. Lawatlah ya Tuhan. Nyatakan kuasa pertolongan-Mu bagi kami. Ada kesembuhan, ada pertolongan, ada mujizat Tuhan. Kami bersyukur untuk jawaban doa. Kami bersyukur untuk pertolongan Tuhan, bersyukur untuk mujizat-Mu yang kami terima. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan. Dan lawatlah setiap orang dari segala bangsa, supaya percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Ampunilah kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan pimpin kami menjadi sempurna seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.